إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab yang ke-50. Kita sampai ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-A'raf ayat 189 dan 190 dan beberapa athar yang dicantumkan oleh penulis dalam kitab ini. Baik athar yang bersumber dari Ibn Hazm, kemudian athar dari Abdullah bin Abbas yang kita katakan dan nyatakan dalam pelajaran yang lalu bahwasanya atharnya adalah athar yang dhaif dan tidak benar. Kemudian athar dari Al-Imam Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi, kemudian athar dari Al-Imam Mujahid, dan diriwayatkan juga maknanya dari Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahumullah ajma'in. Fihi masail. Penulis mengatakan di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Al-ula, yang pertama, tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Haramnya setiap nama yang di dalam nama tersebut ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila di dalam satu namanya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nama tersebut adalah nama yang haram. Tidak boleh orang tersebut bernama dengan nama demikian, karena nama yang dia miliki di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus dia ganti namanya. Harus, seperti yang sudah kita sebutkan. Walaupun ketika mengganti nama itu membutuhkan waktu dan proses yang melelahkan lagi lama, maka terus diikuti. Ada persidangan ke persidangan, ada notaris ke notaris, semua diikuti sehingga dengannya seseorang berlepas dari nama yang ada di dalamnya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya yang sudah kita sebutkan, apa namanya? Abdul Husain, hambanya Husain. Atau nggak pernah dengar nama kayak gitu enggak ya? Kalau Abdul Syekh pernah dengar nggak? Hambanya Syekh. Saya pernah dapat nama-nama yang demikian. Kemudian Abdul Masih, hambanya Al-Masih. Abdul Ali, hambanya Ali ataupun Abdul Amir. Maka itu semua adalah nama-nama yang tidak boleh, harus diganti. Dan tentu nama akan berpengaruh terhadap kepribadian dan diri seseorang, dan tidak berlebihan apabila mempengaruhi keselamatan diri seseorang. Disebutkan oleh para ulama dan pernah juga saya sebutkan dalam majelis ini. Amal Rasulullah SAW yang bertemu dengan Nabi SAW ada 4. 2 masuk Islam, 2 mati kafir. Yang 2 mati kafir siapa? Abu Talib dan Abu Lahab, bukan namanya Abu Lahab. Yang 2 masuk Islam siapa?
Hamzah sama satu lagi Abbas. Para ulama mengatakan termasuk yang menunjukkan ketidakberuntungan dua yang mati di atas kekufuran karena dua-duanya memiliki nama dengan nama kesyirikan, nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah. Kalau Abu Thalib namanya itu Abdul Manaf. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza. Di nama-nama yang di dalamnya ada kesyirikan maka berpengaruh terhadap keselamatan diri seorang, bukan hanya keselamatan dia di dunia, akan tapi keselamatan di akhirat. Ats-tsaniyatu yang kedua, pelajaran yang kedua tafsirul ayat. Makna dan penjelasan yang berkaitan ayat falamma atahuma surat Al-A'raf ayat 189 dan 190, dan kita membahasnya dalam dua pertemuan. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, anna hadza syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha, bahwasanya kesyirikan yang demikian ketika memberikan nama hanya dalam pemberian nama saja, walaupun ketika seseorang memberikan nama tidak meyakini hakikat yang terkandung di dalam nama tersebut, maka masih di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut. Misalnya seorang memberikan nama kepada seorang dengan nama yang dalamnya ada kesyirikan, walaupun dalam hatinya mengingkari hal tersebut, maka ini yang tidak boleh. Tetap itu adalah kesyirikan. Ar-rabi'atu, pelajaran yang ketiga, yang keempat, anna hibatallahi lirrajuli al-bintu as-sawiyatu minan ni'am, bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala, anna hibatallahi lirrajuli al-binta sawiyatan, bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang memberikan anak putri yang selamat, bayi putri yang selamat, maka ingat itu adalah termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami istri yang menanti anak. Ini adalah pemahaman dalam dari penulis yang berkaitan dengan ayat ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 190, Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma atahuma salihan, maka ketika kami berikan kepadanya anak yang sehat, anak yang saleh, anak yang sehat. Allah Subhanahu wa taala kategorikan anak yang sehat itu sebagai karunia besar kepada sepasang suami istri, tanpa dilihat apakah anaknya lelaki ataukah anaknya perempuan. Sehingga ketika sebagian orang lebih condong kepada anak laki-laki dan mereka memandang biasa-biasa saja terhadap anak perempuan, maka ini adalah sesuatu yang salah. Harus yakin ketika mendapatkan bayi perempuan, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita juga mendapatkan bayi laki-laki. Tidak seperti orang-orang Arab jahiliyah yang mereka apabila diberikan kabar gembira bahwasanya mereka mendapatkan putri, anak bayi perempuan, maka wajah mereka itu dalam keadaan marah, wajah mereka itu langsung menghidang, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran putri mereka,
bahwasanya mereka mendapatkan bayi perempuan, wala wajhuhu muswaddan, langsung wajah itu menghidang karena dia menahan amarah. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyra bihi. Mereka pun mundur, tidak mau bertemu dengan kaumnya karena kejelekan yang telah mereka terima dari kabar gembira tersebut. Ayumsikuhu ala hun. Mereka mulai berpikir, apakah tetap memelihara putri ini dalam kehinaan, abiyadussuhu fit turab, ataupun dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkum. Itulah kejelekan yang mereka berhukum dengannya dan yang senantiasa menganggap hina perempuan. Maka itu adalah sesuatu yang salah, kebiasaan yang salah yang dulu ada pada orang-orang Arab jahiliyah, yang mereka menganggap hina perempuan. Perempuan tidak mendapatkan waris sedikit pun. Perempuan kehadirannya tidak dianggap sama sekali. Bahkan dalam ayat ini apabila mendapatkan anak perempuan dikubur hidup-hidup, merasa susah dengannya. Maka Islam menghilangkan itu semua, mengangkat perempuan ke dalam posisi yang dihormati, yang disanjung, dan keberadaannya diakui di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang Arab jahiliyah terdahulu mereka mengatakan tidak pantas menerima warisan kecuali orang yang bisa naik kuda, artinya berperang. Perempuan tidak berkuda maka harus duduk rapi di rumah, tidak bisa membahas warisan. Maka dalam Islam itu semua dibilangkan. Islam memuliakan perempuan. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW siapa? Perempuan. Khadijah radhiyallahu anha. Nabi gundah, Nabi susah hatinya, maka Khadijah perempuan ini yang menenangkan Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali mendapatkan kemuliaan dengan matinya dalam agama ini, agama Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan mati syahid siapa? Perempuan. Yaitu yang bernama Sumayyah. Istrinya Ammar, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Ditusuk oleh Abu Jahal farjinya dengan tombak, meninggal. Dalam keadaan apa? Membela kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu Rasulullah tidak memiliki kekuatan, masih dalam kelemahan. Maka beliau melewati keluarganya Ammar yang dalam keadaan disiksa, hanya mampu berikan kabar saja. Sabrnya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Janji Allah kepada kalian adalah surga, tidak lebih dari itu. Orang-orang Arab jahiliyah mereka mempermainkan perempuan dengan apabila menikah, mentalak, dan dengan bilangan yang sangat banyak. Maka dalam Islam dibatasi talak yang seseorang bisa rujuk hanya 2. Adapun 3, maka setelah talak tersebut tidak bisa kembali lagi kecuali perempuan yang ditalak menikah lagi dengan yang lain, kemudian memiliki hubungan seperti sepasang suami istri, kemudian baru apabila dia kelar dengan hubungan yang baru bisa kembali lagi. Dulu seorang lelaki apabila memiliki istri yang banyak, maka istri-istrinya itu bisa diwariskan kepada anak-anak. Diwariskan. Sehingga apabila bapaknya meninggal memiliki istri yang berbilang, maka istri-istri diwariskan kepada anak-anaknya, menjadi suatu barang yang diwariskan. Maka Allah larang hal tersebut, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh anak bapak kalian, menjadi mahram yang sama amat. Islam memuliakan perempuan.
Al-khamisatu pelajarannya kelima. Dzikr salafi al-farqa baina syirki fil ta'ah wa syirki fil ibadah. Para salaf membedakan antara syirik dalam atau kongsian dalam taat dan kongsian dalam ibadah. Sehingga apabila kongsian dalam taat belum tentu beribadah kepadanya. Misalnya kita taat kepada Rasulullah, bukan berarti kita beribadah kepada Rasulullah SAW. Artinya yang taat, yang dibedakan ketika kita ini melaksanakan perintah-perintah yang datang kepada kita dari orang-orang yang kita taati, baik secara kedudukan agama ataupun kedudukan jabatan. Masuk ke dalam bab yang baru, babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Bab yang ke-51 ini membahas tentang tauhid asma wa sifat. Karena yang berkaitan dengan tauhid dalam bab ini atau dalam kitab ini, atau tauhid secara umum, di dalam tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tauhid rububiyah yang berkaitan dengan apa yang semua dilakukan oleh Allah kita esakan. Menciptakan, mematikan, mengurusi, memberi rezeki, kita esakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu. Artinya tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang ikut berperan dalam hal tersebut. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari uluhiyah. Artinya kita mengesahkan perbuatan kita berupa ibadah kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan kitab ini kitab Al-Qaulul Mufid, dari jilid yang pertama sampai di halaman 184 itu membahas tentang tauhid uluhiyah. Semuanya dibahas tentang tauhid uluhiyah. Baru di bab man jahada syai'an minal asma wa sifat, bab mengingkari sedikit atau sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, apa hukumnya. Dari bab ini sampai sekarang bab ini lebih dari 7 bab, maka masih berkisar tentang tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dalam kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin, karya cucu penulis, beliau mensyarah kitab ini juga. Ketika beliau membahas tentang bab ini, beliau menyatakan bahwasanya kakeknya ketika menaruh bab ini, walillahil asmaul husna wa sifati, walillahil asmaul husna dan seterusnya, dalam rangka membantah orang-orang yang ketika mereka bertawassul dalam keseharian mereka
dengan tawasul yang salah. Tawasulnya dengan apa? Tawasul dengan mereka berdoa kepada kuburan. Mereka berdoa kepada orang-orang yang dianggap soleh. Mereka berdoa kepada sesuatu yang telah mati. Mereka menganggap itulah tawasul, dengannya mereka memiliki perantara antara mereka dengan Allah. Ini yang dibahas. Sehingga seakan-akan penulis ini mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan sama saja dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dulu. Orang-orang Arab Jahiliyah dulu, ketika mereka beribadah kepada sesembahan mereka, mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan hanyalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka ibadah, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada berhala-berhala, kepada kuburan, kepada pohon besar. Itu dalam rangka supaya mereka menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain surat Yunus Allah katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, dan mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka sembah itu adalah perantara antara mereka dengan Allah, pemberi syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan membawakan ayat ini seakan-akan penulis mengatakan, apabila kalian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tawassulnya adalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan sifat-sifat Allah, menggunakan nama-nama Allah, dengan bertawassul dengan. Karena itu adalah tawassul yang dibolehkan. Karena tawassul ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan diantaranya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Sehingga ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan mengambil salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesesuaian dengan hajat yang dia inginkan. Allah memiliki nama Ghafur, kemudian dikatakan ya Ghafur ighfirli. Ya Allah, ya wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Rahman, wahai Rahim, sayangilah saya. Tidak bisa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya Ghafur, ampunilah saya. Ya Rahman, ya Rahim, sayangilah saya. Ya Latif, lembutlah kepadaku. Ya Rafiq, lembutlah kepadaku dan sayangilah aku. Maka dengan nama-nama tersebut, kemudian berdoa kepada Allah dengan kandungan nama tersebut, maka itu adalah termasuk dari bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawassul, wasilah. Wasilah di sini adalah ketaatan yang dengannya seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul yang kedua yang dibolehkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Doanya orang-orang soleh yang masih hidup, kemudian mereka berdoa, kemudian kita aminkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah termasuk dari tawassul yang boleh. Walaupun dengan ketentuan
ketika berdoa sendiri itu lebih afdal. Karena ketika berdoa sendiri, hati seseorang langsung berserah diri kepada Allah. Dan ketika para salaf mereka berdoa ataupun bertawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup, biasanya mereka lakukan yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Dengan hajat orang banyak. Seperti apa? Seperti kemarau panjang. Ditakutkan hewan ternak mereka binasa. Ditakutkan kelaparan pun melanda. Maka pada saat itu disebutkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin, kemudian beliau meminta Abbas pamannya Nabi supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa terlebih dahulu mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyina fatasqiyana. Ya Allah, dulu kami itu meminta hujan dengan nabimu ketika nabimu itu masih hidup, kemudian kau berikan hujan. Wa inna nastasqi bi ammi rasulik. Adapun sekarang kami meminta hujan dan berdoa dengan paman Rasulmu. Qul ya Abbas fad'u, wahai Abbas berdirilah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abbas berdoa dan diamini oleh kaum muslimin, di antaranya para sahabat yang masih banyak. Para sahabat pada saat itu ketika dalam keadaan kesusahan, begitu ini kota Madinah lagi kesusahan, paceklik yang panjang, kemarau, kemudian apakah mereka berbondong-bondong ke kuburannya Nabi SAW? Tidak. Karena mereka mendapatkan ajaran dari Rasulullah SAW. Apabila datang ke kuburan kemudian berdoa kepada orang yang di dalam kubur, siapapun itu, maka itu ainus syirki. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pertamanya berdoa kepada Allah, kemudian setelahnya dengan berjalannya waktu berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur. Baik doanya supaya mendapatkan jabatan, baik doanya supaya mendapatkan keturunan, baik doanya yang telah mendapatkan jodoh mau dapat jodoh lagi. Doa-doa demikian yang kemudian mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dikabul, ini dalam rangka memuji orang tersebut, dalam rangka memuji orang-orang muwahhid, ataupun ketika dikabul karena bisa jadi dia dalam keadaan darurat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabul doanya, bukan karena dia berada di kubur ataupun berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur. Jadi yang ketiga, ketika termasuk dari tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal saleh. Setiap dari kita pasti memiliki amal-amal saleh. Yang amal-amal saleh itu ada di dalamnya, kita berharap ada keikhlasan yang lebih dari yang lainnya. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan menonjolkan amalan-amalan yang di dalamnya ada kemungkinan keikhlasannya yang lebih besar daripada yang lainnya. Bisa. Seperti dicontohkan oleh 3 orang yang masuk ke dalam gua karena hujan deras, kemudian lubang gua itu, mulut gua itu tertutup oleh batu besar. Maka ketiga-tiganya mengatakan, tidaklah yang akan menyelamatkan kita kecuali Allah. Karena apabila mereka berdiam di gua tersebut, mereka akan binasa. Maka mereka mengatakan, marilah masing-masing menyebutkan amalan-amalan yang dalam amalan tersebut ada kemungkinan ikhlas yang besar. Ketiga-tiganya menyebutkan 3 amalan. Yang satu menyebutkan tentang birrul walidain, dia berbaktinya dia kepada kedua orang tua. Yang kedua
bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang kedua ini dia mendambakan seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia suka terhadap perempuan tersebut, dia mengenal perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengenal dia. Sampai suatu ketika si perempuan ini mendapatkan kesusahan materi, sehingga meminjam uang kepada lelaki ini dengan jumlah yang besar, dan lelaki ini mengatakan, saya tidak akan memberikan kecuali engkau bisa mengizinkan saya untuk menikmati. Kalau si perempuan ini terpaksa membiarkan. Maka ketika posisinya seperti seorang suami di atas tubuh istrinya, maka si perempuan mengatakan, indah wala tafuddal khatama illa bihaqqi, takutlah kau kepada Allah, dan janganlah kau pecahkan cincin tersebut kecuali dengan haknya, dengan cara yang dihalalkan. Dalam keadaan yang dia sudah luar biasa, sangat menguasai perempuan tersebut, sudah bebas, maka dikatakan takutlah kau. Dia langsung takut, berhenti, langsung mundur dan meninggalkan perempuan itu dan membiarkan biaya yang besar itu dibawa oleh perempuan. Dan ini termasuk takut dia kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang menyebutkan bagaimana dia menunaikan amanatnya. Jika ada orang yang seharusnya mengambil gaji dia, tidak diambil, kemudian sama dia dikembangkan, kemudian setelah berapa waktu yang lama orang ini datang, diserahkan semua duitnya dan apa yang telah dia kembangkan. Di antara lebah, hewan piaraan, dikatakan kepada orang yang datang itu semuanya punya kamu, menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan amalan yang besar. Maka batu ini dari yang terbuka sedikit, kemudian terbuka semua, dan ketiga-tiganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala selamat. Dan dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Ali Imran tentang orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan, yakni Nabi Muhammad, berdakwah kepada kaumnya, an aminu bi rabbikum, supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami beriman kepada Rabb, kepada apa yang didakwahkan oleh penyeru tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hilangkanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan doa orang-orang yang ketika mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan mereka, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikuti Rasul kami, faktubna ma'asyahidin, dan tulislah kami bersama dengan orang-orang yang memiliki kesaksian. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita bertawassul dengan amal-amal saleh, di antaranya bertawassul dengan tauhid, adalah dalam doa yang tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Saya meminta kepada Engkau ya Allah dengan bahwasanya Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang disembah. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan ini dalam tauhidnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah termasuk dari bentuk seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya, di antaranya amalan tauhid. Sebagaimana juga dalam hal ini dan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berdoa di dalam perut ikan haus. Fanaja fi dzulumat, maka beliau berdoa di dalam kegelapan perut ikan yang besar, di dalam kegelapan apalagi laut, samudra, kemudian di dalam kegelapan malam. Berdoa, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berdoa bahwasanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dengan sifat-sifatnya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan. Dan ini ingat, jangan hanya sekedar teori saja yang kita dengar dalam kajian, masuk dalam telinga kanan, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Teori yang sampai kepada kita supaya melekat di hati kita dan senantiasa bisa kita pahami dengan kita mengamalkannya. Apabila kita ingin mendapatkan kesusahan, pasti ada kesusahan. Tidak mungkin yang namanya hidup ini semuanya suka, tidak. Harus ada dukanya dan kesusahannya. Maka ketika kita kesusahan, kita limpahkan kekuasaan kita kepada, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluhkan kepada selain Allah, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawassul yang tadi yang disebutkan, yang tawassul tersebut adalah tawassul yang disyariatkan dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang nama-nama ini berkesesuaian dengan kandungan yang kita doakan. Ketika kita sebutkan hajat kita, kemudian kita sebutkan innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau terhadap segala sesuatu itu mampu. Kita sebutkan. Jika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kesusahan dalam rezeki, maka kita katakan ya Razzaq, wahai yang Maha memberi rezeki, berilah saya rezeki harta, berilah saya rezeki ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal-amal saleh yang kita miliki. Bisa jadi amalan-amalan kita ini sederhana, akan tetapi apabila diiringkan dengan keikhlasan, maka keikhlasan tersebut menjadikan amalan itu menjadi amalan yang besar. Sebagaimana amalan-amalan yang besar akan menjadi amalan yang kecil, bahkan menjadi kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari keikhlasannya. Ada ikhlas ataukah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berkaitan dengan doa orang-orang yang saleh. Pada hakikatnya boleh ketika kita meminta kepada orang saleh yang masih hidup supaya mendoakan kita. Boleh, akan tetapi yang afdal seperti yang sering saya sebutkan, dan ini adalah perkataan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setiap dari kita masing-masing berdoa untuk diri kita, tidak mengandalkan yang lainnya.
Setiap kita ketika berdoa kepada Allah, maka doanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ibadah kepada Allah, Allah jadi doa yang dipanjatkan kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih seorang yang masih punya orang tua, minta orang tuanya mendoakan diri. Saya ingat ketika berapa tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu, di Hotel Alia Perapatan ada tamu Syekh Abdul Razak Abdullah. Saya diminta untuk menjadi penerjemah di kajian subuh. Gak lama, 20 menit. Begitu selesai, ada orang yang datang kepada Syekh. Dia mengatakan kepada Syekh, anak saya sakit. Udah dibawa kemana-mana. Supaya saya berharap engkau Syekh mendoakan anak saya supaya anak saya sembuh. Maka Syekhnya itu langsung mengatakan, engkau ini siapanya anak tadi? Itu anak saya bapaknya. Maka kata Syekh, engkau berdoa sendiri itu lebih maju, lebih diijabah oleh Allah daripada saya yang berdoa. Saya mengarahkan kepada jalan yang paling baik. Dan inilah akhlak yang benar kita arahkan. Dan setiap masing-masing ketika berdoa, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, pembesar sahabat, walaupun mereka di sampingnya ada Rasulullah, mereka tidak datang kepada Nabi, wahai Nabi doakan saya ini, wahai Nabi doakan saya ini, tidak. Akan tapi yang mereka datang kepada Nabi, ajarkanlah kepada saya doa ketika berdoa kepada Allah. Seperti Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli alimni du'an ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah satu doa yang doa tersebut saya baca dalam sholat saya. Abu Bakar tidak minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan. Akan tapi ketika berkaitan dengan hajat orang banyak, seperti orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah di mimbar dan mengatakan, ya Rasulullah halakatil amwal. Ketika Rasulullah lagi khutbah, wahai Rasulullah, sudah binasa di ternak-ternak kami, jalan pun sudah putus. Fad'ullaha yughithna. Tolong berdoalah kepada Allah supaya Allah itu memberikan hujan kepada kami, ternak-ternak kami. Maka pada saat itu Rasulullah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ketika istisqa dalam salat Jumat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Kata Anas bin Malik, langsung dari arah utara itu keluar awan, langsung menaungi. Dan setelah itu kata Anas bin Malik, kami keluar dari masjid itu sudah becek, padahal tadinya kering. Adapun selain itu para sahabat tidak meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan datang berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 180. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.